Baik, kali ini kita akan membuat daftar referensi. Daftar referensi itu ada 3 yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah daftar isi, yang kedua adalah daftar tabel atau daftar gambar, yang ketiga adalah daftar pustaka. Nah, kita akan buat langsung saja ya. Yang pertama kita akan membuat dokumennya dulu, dan kita secara langsung akan membuat daftar-daftar yang tadi. Pertama kita akan buat cover, halaman cover. Sebagai contoh di sini saya akan buat halaman cover, saya taruh di tengah. Kemudian ini adalah halaman pertama. Kemudian seperti biasa kita akan membuat biasanya kata pengantar. Setelah itu kita akan membuat tempat untuk daftar isinya. Daftar isi ini adalah halaman untuk daftar isi. Kemudian biasanya kita akan membuat daftar gambar, atau selanjutnya kita akan membuat daftar tabel. Nah, setelah itu biasanya teman-teman bisa masuk langsung ke dalam halaman isi ya. Nah, untuk contoh kali ini saya akan membuat 2 atau 3 bab. Kita buat 3 bab saja. Yang pertama adalah bab 1. Kemudian saya buat bab 1 ini namanya adalah pendahuluan. Kemudian saya masuk ke halaman yang baru, yaitu bab 2. Nah, saya buat di sini adalah pustaka. Kemudian bab 3 adalah hasil, bab 3 hasil dan pembahasan. Kemudian diakhiri dengan yang namanya daftar pustaka. Jadi seluruh halaman ini kita akan buat daftarnya di dalam daftar isi. Namun kita mulai dari halaman cover. Baik, langsung saja teman-teman, yang harus kita lakukan pertama sekali adalah mengindeks. Nah, mengindeks ini adalah membuat seluruh subtitle dan title pada heading dimasukkan ke dalam daftar isi kita. Nah, kita akan buat yang pertama, cover ini kita akan kenali sebagai heading 1. Nah, kita pergi ke styles di sini, kita gunakan yang default saja dulu, yang basic sekali, heading 1. Saya buat heading 1. Kemudian begitu dengan kata pengantar, saya buat jadi heading 1. Kemudian daftar isi juga sama, heading 1. Kemudian daftar gambar juga saya buat heading 1. Daftar tabel juga saya buat heading 1. Kemudian bab 1, pendahuluan juga saya buat heading 1. Bab 2 saya buat heading 1. Oke, berarti ini saya shift dan enter. Bab 2. Ini juga berlaku sama. Bab 3, heading 1. Saya shift enter saja. Kemudian bab terakhir adalah daftar pustaka heading 1. Sudah teman-teman. Nah, untuk ini sebenarnya kita sudah bisa entry untuk kontennya. Nah, sebelumnya ini daftar tabel belum ada ya. Kemudian daftar gambarnya juga belum ada. Sehingga kita buat dulu, nanti kontennya baru kita buat daftarnya. Nah, tapi daftar isi sudah bisa kita buat teman-teman ya. Jadi ini langsung saja kita buat daftar isi kita secara otomatis menggunakan referensi. Pergi ke klik referensi di sini, references. Kemudian table of content di sini. Kemudian otomatis kita pakai yang automatic table 1. Nah, jadi sudah jadi teman-teman, ini adalah daftar isi secara otomatis. Yang ini saya hapus saja seperti ini. Ini saya hilangkan saja ya ininya, jaraknya. Ini saya hilangkan, remove space before ya. Untuk lebih dekat ini juga sama, remove space after. Tinggal lebih dekat dan saya kasih 10. Ini juga sama, saya buat 10 lebih ini ya. Nah, jadi teman-teman, ini adalah daftar isi untuk seluruh halaman. Nah, bagaimana jika kita mau menambahkan contoh misalnya di bagian bab 1 pendahuluan ini, subbabnya. Nah, subbabnya kita tambahkan. Nah, biasanya kita akan tambahkan misalnya adalah 1.1. Nih, 1.1. Terus kita pakai teks saja. Nah, misalnya latar belakang nih. Latar belakang. Oke. Kemudian di sini ada, saya taruh ini sebagai undo. Saya pakai manual saja. Ini adalah bab 1.1 latar belakang. Jadi teman-teman, jika kita tidak menggunakan numbering otomatis, kita menggunakan manual ya. Nah, saya akan ikuti menggunakan manual dulu, yaitu dengan heading 2. Karena ini tadi adalah heading 1, ini saya set sebagai heading 2.
Nah, ini adalah normal atau teks biasa. Kemudian saya tambahkan di halaman selanjutnya, ini 1.2, saya pakai manual saja, masalah. Kemudian saya set dia sebagai heading 2, nih masalah. Kemudian saya tambahkan lagi di bab 2, ini normal, saya buat 2.1, pustaka utama. For example, seperti itu saya buat heading 2 juga. Tapi di pustaka utama saya juga punya sub, ya sub namanya saya buat di sini dulu ya. Teksnya, teks ini adalah untuk pustaka utama. Nah, namun setelah 21 saya juga ingin buat subbab daripada pustaka utama, yaitu 2.1.1 misalnya seperti itu, dan saya buat pustaka utama teori misalnya seperti itu ya. Dan saya buat juga misalnya ini prakteknya ya, misalnya gitu ya. Ini jadi 211 ini adalah subbab dari 2.1. Jadi saya buat heading 3. Oke, karena dia satu level di bawah level 2. Kemudian ini saya buat heading 3. Di bab ketiga saya juga lakukan hal yang sama. Ini saya taruh 3.1 adalah hasil. 3.1 jadi hasil. Kemudian saya set dia heading 2. Kemudian 3.1.1 hasil penelitian. Misalnya saya juga set dia satu level di bawah heading 2. Saya buat heading 3. Kemudian saya lanjutkan di halaman selanjutnya adalah 3.2 sebagai heading 2. Nah, ini saya buat pembahasan. Kemudian saya set 3.2.1 sebagai heading 3. Dan saya buat pembahasan penelitian lanjutan. Seperti itu contohnya. Dan kita langsung lihat bagaimana daftar isi ini berubah ya. Daftar isinya berubah. Kita pergi ke daftar isi, kemudian klik di sini, kemudian klik tab update table, dan update entire table. Seperti ini, klik OK. Nah, seperti teman-teman lihat, ternyata kita sudah mendapatkan hasil dari setiap perubahan yang tadi. Jadi lihat di sini sudah latar belakang 1-2 masalah. Nah, di sini juga sama 21 pustaka utama, 2.1.1 pustaka utama teori. Jadi satu level di bawahnya. Jadi kita juga bisa meratakan ini. Kita ratakan saja jika mau, ya silakan menggunakan perataan dari ruler ini. Klik saja di sini dan sudah rata. Tapi jika tidak mau atau mengikuti aturan daripada default dari Word-nya, silakan. Jadi itu untuk membuat daftar isi secara otomatis dengan mudah sekali teman-teman, dengan menggunakan apa? Heading ya. Heading 1, heading 2, heading 3, heading 4, dan heading selanjutnya dia akan mengikuti. Jadi itu untuk daftar isi otomatis. Nah, sekarang kita akan membuat daftar gambar atau daftar tabel. Contohnya misalnya saya akan pergi ke halaman 1 ya teman-teman. Saya punya salah satu gambar di sini misalnya ya. Nah, saya membuat gambar, misalnya saya akan ambil satu gambar, misalnya ini saja. Ini saja. Kemudian saya copy saja ini gambarnya sebagai contoh saja. Saya letakkan di sini. Nah, ini dia teman-teman sebagai gambar saya. Ini example saja ya. Yang pertama kita lakukan adalah membuat indeks dari gambar ini dengan cara sebagai berikut. Nah, klik references. Kemudian pada bagian sini captions, Anda klik insert caption. Kemudian kita akan membuat label. Nah, ketepatan ini saya membuat tanda bahwa dia di bab 1 ya. Jadi saya klik new label. Kemudian label saya agar menandakan di bab 1, saya buat di situ adalah gambar 1. 1 artinya di bab 1. Nah, saya buat titik, saya klik OK. Sudah teman-teman, dari sini sudah ada gambar 1.1 artinya gambar bab 1 yang nomor 1. Saya buat nama judul gambarnya di sini adalah menu utama pada Word misalnya, for example, saya klik OK. Nah, di sini sudah muncul teman-teman gambarnya ya, caption gambarnya ini saya letakkan di tengah saja. Kemudian ini saya set dia sebagai fontnya, saya buat di tengah, ini saya buat biasa saja, dan saya buat tebal, dan warnanya saya buat auto aja. Dan oke, sepertinya tebalnya tidak perlu ya. Cukup seperti ini, hanya untuk contoh. Jadi misalnya ada lagi gambar yang lain, misalnya saya letakkan di bab 2 ya, di teori ini seperti ini. Kemudian saya masukin gambarnya ya, teman-teman. Ini kita contoh misalnya ambil yang bagian ini,
references, saya buat yang ini saja deh. Oke, saya ambil, saya jadikan contoh saja untuk contoh di sini. Oke, yang bagian sini ya. Ini tidak dapat ya. Ini copy, kita letak di sini. Nah, ini dia. Oke, ini sudah kita rapikan sedikit ya. Oke, ini kita buat seperti biasa, taruh di tengah. Ini tergantung daripada format masing-masing ya. Ini klik reference, kemudian insert caption. Nah, di sini dia hitungnya gambar 1, 2 teman-teman. Jadi saya tidak mau, saya karena dia di bab 2, saya buat dia new label, kemudian saya buat di sini gambar 2 titik. Kemudian saya klik OK. Di sini sudah berubah, saya buat 2.1 titik fitur referensi pada MS Word. Misalnya seperti itu, saya klik OK. Kemudian saya letakkan di tengah seperti ini, dan saya buat tidak ini ya. Ya, saya buat ya biasa, tidak berwarna, jadi seperti ini. Jadi beginilah teman-teman, sesudah kita buat ya. Jadi kita akan update daftar gambar kita dengan cara sebagai berikut. Nah, kita go saja, mungkin tadi di halaman 6 ya. Nah, ini dia sudah ada di daftar gambar. Kita letakkan daftarnya di sini. Nah, oke, saya home dengan cara klik reference, kemudian insert table of figures, kemudian di sini saya buat sesuai dengan default saja. Nah, tapi di bagian general saya pilih caption labelnya adalah gambar 1, yaitu gambar yang berasal dari bab 1. Nah, gambar 1 tadi klik aja, klik, kemudian klik OK. Nah, sudah ada teman-teman. Ini adalah gambar yang tadi sudah saya buat. Nah, kita tambahkan lagi table of figures, klik insert table of figures, gambar 2, klik OK. Nah, ini adalah gambar dari yang chapter 2. Nah, jika nanti kita punya yang dari bab 3, kita juga bisa masukin ya. Misalnya insert tables of figures, gambar 3, kemudian klik OK. Nah, karena tidak ada gambar dari yang sudah kita buat, captionnya, maka dia tidak akan menampilkan. Jadi begitu teman-teman. Jadi kalau kita bikin daftar gambar, caranya seperti itu. Nah, apa bedanya dengan daftar tabel? Nah, tidak ada bedanya sama sekali. Jadi sekarang kita bikin buat daftar tabel lah. Misalnya saya buat daftar tabel. Contoh misalnya di sini saya buat satu buah tabel ya. Saya letakkan di halaman ini. Nah, saya insert sebuah tabel. Kemudian saya pakai quick table saja. Kemudian ini saya buat namanya ya. Nama tabelnya dengan cara berikut. Saya klik reference, kemudian insert caption. Dengan cara yang sama, klik new label. Kemudian saya buat nama labelnya adalah tabel. Karena dia di bab 1, jadi saya buat di tabel 1. Saya buat titik sebagai pemisahnya, klik OK. Kemudian di sini saya buat, ini adalah jadwal kerja tim A, misalnya seperti itu. Saya klik OK. Dan ini dia sudah ada jadwalnya. Nah, sekarang kita tambahkan teman-teman di chapter atau di bab 3 ya. Misalnya kita bab 3, di sini saya tambahkan satu buah tabel lagi, insert table, kemudian saya buat yang ini saja ya. Oke, tabular list. Ini saya tambahkan. Buat yang pertama selalu buat reference, insert caption, kemudian tabelnya sudah ada, tapi karena di bab 3 teman-teman, kita buat nih new label tabel 3 titik. Saya karena di bab 3 ya, sebagai penanda bahwa tabel itu berasal dari atau berada di bab ketiga. Jadi membuat markingnya. Saya klik OK. Kemudian di sini 3.1 titik. Di sini data populasi responden misalnya ya, responden. Saya klik OK. Sudah, ini sudah. Dan sekarang kita pergi ke daftar tabel. Nah, Ctrl Go saja ke halaman 4 seperti ya, 5 ya tadi ya. 5 daftar tabel. Di sini akan kita letakkan dia daftar tabelnya dengan cara yang sama. Klik insert table of figures, kemudian ambil yang dari tabel 1 bab 1, klik OK. Sudah ada masuk. Kemudian dari bab 2 jika ada ya, tabel 2 klik OK. Ternyata tidak ada, kita hapus saja teman-teman. Kemudian insert table of figures untuk tabel dari bab 3, tabel 3. Di sini kita lihat listnya tabel 3, klik OK. Dan sudah ada. Jika ada dari bab 4 atau chapter 4 yang teman-teman sudah buat, insert table of figures dari table 4 jika ada, klik OK. Tapi karena tidak ada, jadi ini dihapus saja. Jadi
dia daftar tabel dengan presisi yang bagus. Misalnya nih ya, ada perubahan halaman teman-teman ya. Di sini kan ini halaman 10 nih. Nah, ya, halaman 10. Jadi ini berubah nih gara-gara ada perubahan konten, penambahan konten. Jadi dari halaman 10 dia berpindah ke halaman 12. Nih halaman 12. Apakah di sana juga berubah di daftar tabel? Kita cek ya teman-teman ya. Ini ternyata di sini belum berubah. Tapi untuk membuat perubahannya kita harus update dengan cara klik di sini di salah satu daftarnya, kemudian ada klik kanan dan update field. Nah, lihat dia sudah berubah ke halaman 12. Jadi begitu cara menggunakan daftar referensi, yaitu daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar, dan kita bisa membuat daftar yang lainnya. Jadi itu caranya untuk membuat referensi. Nah, terakhir teman-teman, kita membuat daftar pustaka. Bagaimana cara membuat daftar pustaka? Nah, daftar pustaka ini sebenarnya sangat mudah dibuat ya. Kurang lebih sama seperti yang dilakukan tadi dari membuat tabel, gambar, atau daftar isi. Misalnya teman-teman ya, kita akan pergi ke bab 1 nih. Kita akan membuat daftar pustaka. Pustaka itu artinya adalah rujukan yang kita ambil dari satu buah referensi, dari sebuah sumber. Misalnya di sini saya akan membuat satu buah pernyataan. Komputer adalah sebuah perangkat elektronik yang berguna untuk melakukan komputasi. Dan seperti itu, kemudian saya mengambil kalimat ini dari satu buah sumber. Nah, bagaimana cara melakukannya, membuat referensinya? Nah, yang pertama kita menggunakan referensi manual dari fitur Microsoft Office Word, yaitu dari teman-teman bisa lihat di sini insert citation. Nah, kita klik saja insert citation-nya, kemudian add new source. Nah, di sini misalnya teman-teman sudah punya properti-properti yang bisa diisi ya. Nah, misalnya itu tadi komputer adalah sebuah alat elektronik itu. Nah, saya ambil dari buku. Nah, ini saya pilih nih teman-teman, type of source nih. Apakah dari buku, dari chapter buku, dari jurnal. Nah, teman-teman bisa pilih nih salah satu report, website, electronic source. Nah, misalnya saya ambil buku. Saya ambil dari buku. Contohnya satu buah statement itu. Autornya saya tuliskan di situ adalah James Carter. Nah, title-nya adalah Basic Understanding in Computer and Electronic Device. Kemudian year-nya saya buat 2000, city-nya saya buat Perth misalnya ya. Publisher-nya adalah City Ground Publishing. Kemudian saya klik show all bibliography fields untuk menampilkan kolom selanjutnya. Saya buat di sini tambahannya misalnya standar ISBN ya. Biasanya ada ISBN atau sini tambahkan volume tidak ada, editor tidak ada. Baik, ini cukup, ini saja ya. Kalau teman-teman punya data lain silahkan ditambahkan. Saya klik OK. Kita klik OK. Nah, inilah yang disebut dengan citasi. Dan ini kita akan citasi ke dalam daftar pustaka kita dengan cara seperti ini teman-teman. Pada daftar pustaka yang sudah kita sediakan tadi, kita akan masukkan seluruh referensi tadi ya, data referensi tadi ke dalam daftar pustaka dengan cara klik references. Kemudian di sini kita pilih dulu stylenya ya, style daripada cara penulisannya. Di sini ada beberapa style, teman-teman bisa lihat nih. Tergantung dari permintaan dosen, guru, atau siapapun yang mau menuliskan. Saya pilih misalnya adalah APA 6 edition, saya klik. Kemudian saya klik bibliografi, saya pilih yang ini saja, yang bibliografi atau references, sebenarnya kurang lebih sama. Saya pilih yang references, dan seperti ini hasilnya teman-teman. Seperti ini. Nah, ini dia hasilnya. Jadi daftar pustaka ini membaca tadi data dari yang sini, teman-teman. Dan seluruhnya bisa dibaca sama dia oleh si bibliografis dan atau reference tadi. Nah, itu jika menggunakan citasi secara manual. Nah, namun ada beberapa software yang bisa kita gunakan untuk mensitasi secara otomatis. Salah satunya adalah dengan menggunakan Mendeley seperti ini yang teman-teman lihat di sini. Contohnya misalnya Mendeley ini bisa digunakan dengan mudah ya, lebih mudah. Saya akan membuat satu buah citasi di chapter 2 misalnya di sini ya. Kita letakkan di sini. Komputer digunakan untuk meningkatkan efisiensi pada proses bisnis. Misalnya
ini disitasi. Nah, saya hanya tinggal klik saja mendelete site, kemudian saya pilih jurnal atau artikel atau buku yang ada pada akun mendelete saya yang sudah terkoneksi. Misalnya salah satunya di sini teman-teman nih. Saya klik aja, kemudian saya klik insert citation di sini. Jika lebih dari satu, misalnya saya tinggal klik saja centang dan saya bisa insert 2 citation sekaligus ya, double citation, klik insert citation. Di sini sudah ada. Kemudian di dalam daftar pustaka saya tinggal menambahkan. Nah, misalnya karena ini tadi berbeda ya, saya tinggal tambahkan ini teman-teman daftar pustaka saya dengan cara seperti ini. Saya klik ini, triple dot, kemudian insert bibliography. Yang ini, kemudian saya klik continue. Nah, jadi ini dia daftar pustaka saya teman-teman. Ini adalah daftar pustaka yang diambil dari Mendeley. Gitu. Jadi ya itu pilihan masing-masing. Jika menggunakan Mendeley bisa lebih praktis ya, secara penggunaan lebih praktis. Namun jika kita tidak punya internet, maka Mendeley memang tidak bisa diakses. Nah, jika menggunakan internet, pakailah Mendeley. Tapi jika memang tidak ada internet atau sulit mengakses internet, pakailah yang versi offline atau versi default bawaan Microsoft Office Word. Jadi itu saja teman-teman hasil yang bisa kita buat. Nah, kita tadi sudah membuat cover tadi, daftar pustaka, kata pengantar, daftar isi tadi kita sudah buat, daftar isi. Kemudian daftar gambar, kemudian daftar tabel seperti ini, dan membuat daftar pustaka. Nah, ini kita buat daftar pustaka menggunakan 2 cara, yaitu referensi manual dan referensi secara otomatis menggunakan software Mendeley. Itu saja teman-teman, semoga bermanfaat dan silahkan dipelajari.